Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nabila dari kelas seri 4C dengan NPM 24782077. Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena kameranya mengalami kendala, Bu. Kameranya emang sering mati-matiin kayak gini, Bu, kalau memakai OBS dan belum ada referensi lain yang bagus selain OBS, Bu. Nah, dan waktunya juga udah mepet sekitar jam 10.46, Bu. Jadi saya terpaksa harus membuat video sekarang. Mungkin nanti dicari cara untuk menggabungkan videonya. Oke. Di sini saya akan mengerjakan video uap, yaitu mengikuti urutan pemaparan berikut. Itu pertama menjelaskan arsitektur, menunjukkan diagram arsitektur Smart City Issue Tracker yang dibangun, dan demo fungsionalitas aplikasi. Demo ini harus dilakukan langsung di browser menggunakan hasil deployment, portal Citizen, demonstrasi pembuatan draft laporan, ajukan laporan tersebut, reported, dan tunjukkan fitur anonimitas pada feed publik. Nah, port admin, login ke portal admin, menunjukkan halaman dashboard, mengubah status laporan yang baru saja dibuat oleh Citizen, dan yang ketiga bedah kode dan dokumentasi API. Terus yang keempat running automated testing, yang kelima replacing. Oke, di sini aplikasi ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada kita ke virtual box-nya. Oke, yang pertama di sini ada backend REST API menggunakan the Django Reset Framework. Terus selanjutnya yang menangani autentikasinya ya, manajemen laporan warga dan kontrol akses berbasis peran. Dideploy di server 103.151.6387 dengan portnya 8009 yang punya saya. Ini Intan Nabila 8009. Kita bisa buka. Oke, ini masih loading. Nah, di sini portal Citizen. Kita masuk ke portal adminnya. Sini kita ke setting, terus ke package. Nah, di sini kita masuk ke http iet polinila github io project 2026. Di sini. Nah, selanjutnya pada kedua portal Citizen yang diakses warga. Ini kan kalau yang Citizen ini untuk diakses para warga ya atau masyarakat untuk membuat atau memantau laporan pengaduan. Nah, ketiganya ini ada portal admin. Di sini berupa dashboard terpisah yang dideploy ke GitHub Pages, tempat petugas memverifikasi dan mengubah status laporan. Alur datanya warga login membuat laporan dari portal Citizen, data dikirim ke backend melalui REST API, admin memverifikasi melalui portal admin, status laporan berubah dari reported, verified, hingga resolved. Sini kan udah verified ya, hingga resolved langsung terlihat kembali oleh warga. Nah, tampilan diagram arsitektur di layar menjelaskan panah dari portal Citizen API di Django Database Portal Admin. Nah, di sini reported. Dari sini kan dia menjelaskan pada portal Citizen ya dari API Django. Nah, database-nya di sini ada. Terus langsung ke portal admin. Nah, kita akan mendemonstrasikan fungsionalitasnya. Nah, sekarang kita login sebagai warga portal Citizen di sini. Login. Kita daftar dulu ya. Sebagai warga. Emailnya warga email gmail.com. Password dengan username tidak boleh sama karena kalau misalkan sama itu terlalu uh, kurang aman, terlalu umum. Kita jadinya Citizen aja. Kita pakai Y ya. CITY Zen. Citizen, konfirmasi.
citizen. Oke. Oke, untuk password katanya di sini harus 8 karakter. Tadi citizen masih kecil ya. Oke, Intan aja deh. Intan kan 5. Intan 1 2 3. Nah, jadi 8 ya. Intan 1 2 3. Oke. Kita daftar. Nah, registrasi telah berhasil. Kita di sini warga. Terus di sini kita di Intan, passwordnya 1 2 3. Oke, kita sudah masuk. Nah, kita masuk nih ke portal Citizen. Di sini kan welcome warga. Kan tadi kita login sebagai warga ya. Selamat datang warga. Kita di sini disambut. Di sini ada 9 laporan. Di sini 9 total laporan, 9 total laporan. Nah, di sini kategori sama tabel status laporan ya, itu hanya boleh dilihat oleh admin. Di sini juga detail dilihat oleh admin karena privacy. Di sini admin juga di sini warga hanya boleh untuk mengajukan pengaduan seperti tambahkan laporan, misalkan judul laporannya banjir. Kategorinya bencana alam. Jalan Waihalong Tanggamus. Oke, di sini JL, pakai JL ya. Jalan Waihalong Tanggamus. Banjir bandang status. Nah, di sini warga bisa dia mau verifikasi, mau in progress atau resolved, kita ke verified dulu. Setelah masukkan di sini, kan di sini jadi tadi ada 9 ya. Sekarang ada total 10 laporan. Ini banjir nih, warga Tanggamus. Mohon maaf Bu, ini untuk si font penulisannya, si warna fontnya itu warna hitam. Mungkin itu sedikit koreksi juga bagi saya. Nah, di sini banjir udah masuk. Di sini udah banjir, udah verified statusnya. Terus kita masuk ke si Smart City Dashboard. Di sini kita coba login. Ini udah login sebagai admin tadi. Sudah login sebagai admin. Nah, di sini ada total 125 laporan. Di sini reported 45. Nah, terus verified ada 60, result ada 20. Di sini mungkin dia belum keluar. Oke. Coba kita ke sini lagi, kita tambahin lagi nih. Jalan berlubang di Raja Basah. Oke. Nah, terus kita nggak buat laporan dulu. Setelah selesai kita kan menghitung laporan tadi kan, udah ada dokumentasi tangani, terus kayak di bawah ini ada 2 panel visual kategori laporan, itu menampilkan grafik distribusi laporan beserta pengaduannya kan, fasilitas umum, tabel status laporan, yang merangkum jumlah laporan di setiap status secara ringkas dalam bentuk tabel. Ini saya akan membuat laporan baru dengan menekan tombol laporan, tadi saya udah menekan tombol laporan. Nah, terus ada jadi di sini kan dia menunjukkan tadi kalau yang di Smart City dia menunjukkan ada 125 laporan. Nah, reported menghitung laporan yang baru diajukan menunjukkan verified admin gitu kan. Ada 45 laporan, ada verified menunjukkan laporan yang sudah diverifikasi dalam proses penanganan sebanyak 60 laporan. Resulted menghitung laporan yang sudah tuntas ditangani sebanyak 20 laporan. Di bawah ini ada 2 grafik laporan per bulan. Sebenarnya menunjukkan tren jumlah kan. Cuman ini nggak kelihatan karena warna juga belum diubah warnanya. Proporsi laporan disebut status reported, verified, resolved, bentuk grafis mulai dibaca sekaligus. Oke. Nah, di berikut saya akan menunjukkan kode yang paling menantang nih selama mengerjakan proyek ini, yaitu isi sesuai proyek. Contohnya, logika transisi status laporan yang membatasi urutan draft, reported, verified, resolved agar tidak dilompati. Oke. Bentar.
Ini saya akan membuka HTTP ini dashboard nih kita ilangin. Sini kita ketik AP. Nah, AP Swagger. Kita klik buka Swagger Scholar, kita pilih endpoint. AP report. Apa report? Kita pilih register apa report? Report aja, kita pilih report, IP, report, try out. Sepertinya jangan ini. Terus kita iya, terus kita klik. Nah, di sini kan ada, tadi kan kita udah masukin nih. Dia ada ID-nya 10, banjir, terus bencana alam, banjir bandang, jalan Waihalom, tanggamu, tadi kan verified statusnya, dia reporternya sebagai warga anonim. Di sini kita tadi saya meng-create-nya itu dari tahun 2026 bulan 7. Nah, di jam 10.53. Terus di sini update, dan terus ID kedua kan tes nih reported anonim. Ini udah dari tanggal 6. Ini juga dari tanggal 6. Nah, terus ini juga hasil dari saya menambahkan laporan, di kodenya statusnya 200, responnya 200, artinya oke kan, dia artinya bisa berjalan tanpa error. Nah, sini terakhir saya akan melakukan running automated testing yang sudah saya siapkan langsung di server tempat aplikasi ini di deploy di bagian bawah backend, backtest, coverlet, lalu playwright seperti terlihat pada unit ini. Kita akan mulai mengetesnya di bagian kode. Nah, sebelumnya kan tadi saya tes ya. Sini kan dia setelah saya NFV script Python version coverage PNP Python pip show coverage, di sini dia Python dia dengan versi 3.13.3.2, name-nya coverage, versionnya 7.15.0. Nah, terus summary di sini code coverage measure for Python. Di sini ada http GitHub coverage pgv homepage-nya, terus di sini ada authornya ini, terus habis itu location-nya ada di local C, user Lenovo dokumen npm 2478.77 iya 3026 env libs test package request. Nah, terus di sini kan waktu saya di environ manager test main app itu dia phone 48 test creating test database for alias default, dia sistemnya check identify no issue, dia di sini dia bersih. Oke kan? Karena di sini ada titik ini bukan hanya sekedar titik, tetapi dia di sini menjelaskan kalau misalkan dia bukan titik atau F atau E, berarti dia ada violate sama error kan. Nah, terus kalau di sini kan bersih dia, oke artinya kan. Nah, terus kalau di sini ada kode env script python xmin xm coverage report. Nah, di sini dia STM-nya 013. Nah, sini nah kan kan kalau tadi sukses semua kan dia oke kan. Terus kalau semisal yang ini kan kalau di sini kita dilihatnya dicek total ya minimal 80%, kalau kata dosen tuh di soalnya kalau kita 80%, di bawah 80% itu nilainya jika kurang tambahkan test case baru kan berisi fungsi yang berisi test cover lalu ulangi dari luar langkah. Sementara hasil yang saya sudah lakukan itu dia di atas 80%, yaitu 92%. Nah,
generate HTML-nya kayak di sini kan perintah coverage run jumlah tesnya kan, dan hasil akhirnya dia di atas 80%. Nah, generate laporan HTML ini detail berfungsi. Nah, itu memiliki fungsi untuk melihat uh, ada berapa miss atau ada berapa kesalahan. Di sini saya memiliki di sini ada nilai migration INP dia 94%, dan satu lagi ada di reportnya ada di 89%, yaitu di serial.py. Nah, bukan report tapi cover. Nah, terus di sini juga ada 91%, terus di sini 91%, 67% nilainya. Di sini ada 86%, dan hasil akhirnya dia ada 92%. Berarti di atas 80%. Selanjutnya kan di sini berarti statementnya missingnya 0 kan. Missingnya tuh berapa persen? Missingnya 92%. Terus di sini ada missnya itu ada 64 miss. Terus STMTS-nya ada 837. Nah, selanjutnya di Nah, di sini saya mau menjelaskan nih, di sini mau menjelaskan lumayan agak panjang nih. Kan di sini nilainya bagus tuh 100% kan. Kalau kata dosen tuh 100% bagus. Nah, hasil dari perhitungan sini 92%. Sebenarnya tadi ada 97% ya. Nih. Dari Python M Coverage Report ada sekitar 97% hasilnya. Totalnya 59. STM miss-nya ada 2. Nah, setelah saya running lagi tadi kan saya ada beberapa error nih waktu cek HTML. Nah, ada beberapa saya tambahin juga. Waktu dites lagi dia menurun jadi 92%. Kan ini print untuk yang INP yang version pip show ini, yang coverage dulu deh. Yang coverage ini, dia ini kan digunakan untuk menjalankan seluruh unit tes yang ada pada proyek di Django kan. Sekaligus meminta coverage untuk merekam bagian kode mana saja yang dieksekusi selama tes berjalan. Sedangkan yang dieksekusi di sini dia bersih. Nah, untuk yang di coverage report tadi, dia kan kalau yang di sini kenapa bisa hasilnya 92%? Kalau misalkan dari statementnya itu kan statement itu total baris kode ya. Pernyataan dapat dieksekusi di file tersebut gitu kan. Ini kan ada total baris kodenya ada 837. Sedangkan yang miss-nya jumlah barisan kodenya belum pernah dilewati atau dieksekusi itu ada sekitar 64. Terlalu banyak. Terus kalau misalkan 92% ini hasil dari statement kurang miss dibagi statement dikali 100%. Hasilnya 92%. Nah, jadi kalau misalkan dari hasil keseluruhan hasil pengujian ini, mungkin ini bagus. Karena hampir semua file seperti konfigurasi, admin PY, model PY, APPS, titik PY mendapatkan skor 100, yang berarti seluruh baris kodenya sudah teruji dengan baik gitu kan. Nah, ini memiliki 52 statement, tapi ada 5 baris yang terlewat atau miss, sehingga tinggal cakupan bertahan di 91%. Nah, mungkin kalau misalkan untuk refleksi itu kan ada kan di nomor 5. Nah, di sini kita refleksi sebutkan satu kendala yang paling sulit tebak error yang paling dihadapi selama 1 semester. Itu kesulitannya ketika kita menambahkan beberapa kode baru yang di minggu baru kan. Itu kadang ada beberapa fungsi yang hilang. Jadi harus teliti ketika melihat pesan errornya, itu kita harus mencari lagi atau membuat baru si
kode yang hilang tersebut gitu kan. Karena kadang menimpa-nimpa, kadang ketimpa, kadang, dari si direktorinya nggak sesuai gitu kan, itu perlu ketelitian lagi. Nah, dan sini saya akan menunjukkan untuk yang di, eee, GitHub. Di GitHub ini kita setelah di-deploy minggu 15 sebenarnya udah di-deploy dari lama, mana ya? Nah, minggu 15 dari tanggal 27 Juni, tetapi ini ada perubahan baru karena waktu kita deploy deploy yang baru, si tampilan yang baru, karena waktu tadi atau kemarin juga waktu kemarin juga dites dan tadi juga dites, itu ada yang beberapa yang nggak bisa nambahin laporan. Nah itu, tapi sekarang udah bisa nambahin laporan kan tadi. Nah, setelah ini, kod bukan satu saja sih, hampir beberapa banyak yang error tuh banyak yang sulit. Jujur untuk ini dikatakan sulit 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 kan. Karena apalagi kalau di kelas, karena internetnya juga gitu kan mempengaruhi. Jadi terpaksa kita harus di mengerjakan secara maksimalnya ketika di kosan untuk WiFi yang kencang gitu kan. Dan juga untuk di kode-kode ini paling di si server Smart City ini sih, server utama. Kalau si server Citizen itu. Karena kalau yang SPA itu lumayan enak gitu kan untuk dikerjakannya. Tapi untuk Smart City ini karena kodenya banyak juga dan juga eh, untuk tingkat errornya itu juga lebih besar, jadi untuk kesulitan ada di Smart City ya, di kode di server utamanya sih. Terkadang waktu kita deploy, tadi pernah nih, ini bad gateway waktu mengubah dashboard yang di HTTP ini, tapi setelah diperbaiki, dia bisa. Tadi ada kesulitan juga, jadi menghabiskan waktu banyak juga. Dan untuk Bu Nurul dan Bu Dian, mohon maaf Bu, untuk kameranya masih belum bisa sepertinya. Tadi udah beberapa kali dicoba Bu, eee, sepertinya emang nggak bisa Bu, kameranya harus dibawa ke servis, karena ini udah yang kedua kalinya Bu, untuk kameranya mengalami kendala. Bukan hanya kamera OBS, tetapi kamera biasa dan kamera WhatsApp juga, itu mengalami error juga Bu. Jadi mohon maaf kalau video kali ini kurang maksimal, karena banyak kendala di laptopnya Bu. Mungkin, jika ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.